Selamat siang, apa kabar kalian semua? Kakak harap kalian semua baik-baik ya di rumah. Sebelum kakak mengajak kita memulai ibadah sekolah minggu online kita, kakak mau mengajak kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di mana Engkau telah menjaga kami dari malam hingga pagi dan siang hari penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati juga anak-anak sekolah minggu-Mu yang mendengarkan setiap pujian dan firman Tuhan yang kami berikan bagi mereka Tuhan. Dan juga Tuhan Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Tuhan, biar hamba-Mu dapat menyampaikan semua isi hati-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo, apa kabar Queen, Mila, Malona, Riko, Samuel besar, Samuel kecil, El, Kevin, apa kabar? Michael, Delano, Grace, Bidan, Nael, Matthew, apa kabar semuanya? Apa kabar Evan, Tiara, Mia, Valen, Mia, apa kabar semuanya? Apa kabar Richard, Ethan, Igan, Dev? Hai. Halo adik-adik, kakak mau mengajak kita semua untuk memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Beranilah Seperti Daniel. Semuanya ikut kakak ya, memuji Tuhan. Adik-adik ikut kakak, kita angkat pujian kita firman Tuhan mendengar. Ku ingin bertumbuh
bisa bertemu lagi dalam minggu ini lewat ibadah online. Terima kasih buat pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami ada diberkati Tuhan karena semua oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong semua anak-anak yang mendengarkan, supaya lewat firman Tuhan yang kami dengar, kami semua boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik semua, anak-anak. Oma Esther ingin menyapa Jennifer. Halo Jennifer yang di Cianjur, apa kabar? Sehat ya pagi ini ya. Kemudian Oma Esther juga ingin menyapa Samuel yang ada di Hong Kong. Halo Samuel. Halo Wisnu juga, Wisnu yang ada di Ambon. Kemudian Ripka dan Resa yang ada di Medan. Halo Ripka, Resa. Halo semuanya. Oma Esther juga ingin menyapa Risiel yang ada di Pamanukan. Halo Risiel. Halo semuanya. Kita hari ini mau dengar cerita firman Tuhan ya. Semua siap, semua duduk yang manis, semua dengarkan cerita Oma Esther. Tapi sebelum itu kita mau hafal dulu ayat hafalan ya. Oma Esther mau ajar kalian ayat hafalan dari Ibrani 13 ayat 6b. Coba Kakak Dina atau Kakak Maria bisa bacakan dulu. Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ya, kita semua hafalkan sama-sama ya. Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ibrani 13 ayat 6b. Sekali lagi ya anak-anak ya. 1, 2, 3. Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Dihafalkan ya buat minggu depan anak-anak ya. Semua nanti kita ketemu lagi. Kalian hafalkan ya. Nah hari ini Oma Esther akan cerita tentang seorang nabi yang lain. Kita sudah dengar Nabi Elisa. Kemudian minggu yang lalu nabi siapa lagi? Nabi Elia, ya kan? Hari ini kita mau dengar seorang nabi yang namanya Daniel. Siapa? Daniel. Nih, Oma Esther bawa apa nih? Siapa yang takut sama ini nih? Ini apa ini? Singa. Singa. Siapa yang takut sama singa? Singa biasanya ada di mana? Ada di hutan. Di hutan. Di mana lagi? Ada di kebun binatang. Di kebun binatang. Ya, singa itu biasa dilepasin enggak? Enggak. Enggak. Ya, karena singa itu apa anak-anak? Suka apa? Suka apa? Suka gigit, suka menerkam. Semua orang takut sama singa. Nah, anak-anak, Oma Esther mau cerita seorang nabi namanya Daniel. Siapa? Daniel. Gak ada ya di kita yang namanya Daniel ya. Tapi barangkali ada yang lagi dengerin yang namanya Daniel barangkali kan? Ya. Nah, nabi ini namanya siapa? Daniel. Nah, Daniel ini hidup di zaman Raja Darius. Siapa? Darius. Iya. Siapa Daniel ini ya? Daniel ini pada waktu itu dia adalah salah satu dari 3 pejabat penting di pemerintahan Raja Darius. Ya, dia seorang pejabat. Kalau pejabat itu gimana tuh anak-anak? Pejabat itu orang yang berkuasa, punya jabatan, namanya pejabat. Daniel ini pejabat tinggi negara. Wah, hebat ya. Hebat ya. Nah, Daniel ini sangat pintar.
Alkitab bilang sangat Pintar. Kenapa Daniel pintar? Sebab Alkitab bilang di dalam hati Daniel ada roh Tuhan. Sehingga Daniel menjadi orang yang sangat pintar. Ya, Alkitab bilang di dalam takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi orang-orang yang takut kepada Tuhan pasti jadi orang-orang yang pintar. Anak-anak yang takut kepada Tuhan juga jadi anak-anak yang pintar. Anak-anak, Daniel ini tadi Oma Esther bilang apa? Dia pejabat tinggi negara. Dia seorang yang pintar. Dan semua orang tahu bahwa Daniel paling pintar dari semua pejabat yang ada. Di bawah raja ada 120 pembantu raja. Tapi di atas pembantu itu ada 3 pejabat tinggi. Dan salah satunya adalah Daniel. Dan Alkitab bilang, Alkitab bercerita bahwa Daniel adalah yang paling pintar dari pejabat-pejabat itu. Nah, anak-anak semuanya lihat Daniel. Wah, Daniel hebat ya, pintar ya. Karena Daniel pintar, karena Daniel baik, dia disayang oleh raja. Ya, Raja Darius sangat sayang sama Daniel. Ya, apa-apa Daniel. Terus yang lain, pejabat yang lain iri hati. Ya, iri hati. Siapa di sini yang suka iri hati? Kalau terlihat temennya, lihat adiknya dibeliin mainan sama mama, iri hati. Nah, anak-anak, pejabat Daniel yang pejabat Raja Darius yang lain itu iri hati sama siapa? Sama Daniel. Dan iri hati adalah Dosa. Tidak boleh ya. Nah, anak-anak, pada waktu itu mereka merencanakan, awas ya, si Daniel itu selain pintar, selain hebat, dia disayang sama raja. Ayo kita buat supaya si Daniel, bagaimana supaya si Daniel celaka. Kemudian mereka berunding, ya, bagaimana. Mereka pejabat-pejabat ini menghadap kepada raja. Kepada Raja Darius. Raja katanya ya, sekarang di kerajaan ini raja yang paling hebat. Raja yang paling luar biasa. Itu sebabnya ayo kita buat peraturan. Peraturan itu ditulis katanya apa? Mulai hari ini selama 30 hari ke depan tidak boleh ada yang menyembah siapapun juga kecuali menyembah kepada Raja Darius, katanya gitu ya. Tidak boleh. Kemudian raja ini ya bilang, oh iya, oke. Itu ide yang bagus, ide yang hebat. Ayo raja, kata pejabat ini, tanda tangani. Lalu ditandatangani. Apa tadi? Pengumuman itu, perintah itu ditandatangani. Kemudian ditempel di semua jalan-jalan dan semua diumumkan. Pengumuman. Mulai hari ini dan 30 hari ke depan tidak boleh ada yang menyembah kepada siapapun juga selain kepada raja. Dan barang siapa berani menyembah kepada selain raja akan dimasukkan ke dalam goa singa. Siapa yang takut sama singa? Oma Esther juga takut. Kalau ke kebun binatang ya takut sama singa. Takut kan? Singa kan suka gigit, suka makan orang, suka daging. Nah, kemudian peraturan itu dibuat. Alkitab bilang demi didengar Daniel akan pengumuman itu, Daniel tidak takut. Ayat hafalan tadi bilang apa? Tuhan adalah penolongku.
aku tidak akan takut. Anak-anak, Tuhan yang mana? Tuhan yang disembah oleh Daniel, Tuhan yang sudah turun dari sorga, yang waktu itu Oma Esther cerita, dia mati di atas kayu salib. Dia bukan Tuhan yang hanya mati, tapi Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, yang naik ke sorga, memberikan keselamatan bagi setiap anak, setiap orang yang percaya. Dan Tuhan itu yang berkata hari ini, Tuhan adalah penolong anak-anak, penolong Oma Esther juga. Karena itu kita bisa berkata apa? Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ketika Daniel dengar itu, dia tidak takut. Dia tetap percaya. Daniel bilang, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya percayai, dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang bisa menolong. Itu sebabnya saya tidak akan gentar. Saya tidak akan takut. Ketika Daniel dengar itu, dia tidak takut. Anak-anak, Alkitab bilang kamarnya Daniel itu di atas tinggi. Dan jendela-jendelanya dibuka ke Yerusalem, terbuka. Semua orang bisa lihat ke kamarnya Daniel ketika Daniel berdoa. Ketika ada pengumuman tidak boleh berdoa, Daniel tidak jadi takut kemudian takut, udah gak mau berdoa, saya takut, nanti masuk ke gua singa, takut. Ya, Daniel tetap berani. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran. Ya, Daniel pegang kebenaran. Daniel tetap percaya Tuhan. Alkitab cerita bahwa 3 kali sehari Daniel berdoa kepada Tuhannya. Dia berlutut dan berdoa. Semua orang melihat. Daniel tetap berdoa kepada Tuhan yang hidup. Ya, semua lihat. Dan orang-orang yang iri sama Daniel ini bilang, itu lihat, Daniel tetap berdoa. Kita laporkan kepada raja. Mereka datang kepada raja. Raja, tahu nggak? Ada yang tetap berdoa kepada Tuhan selain kepada raja. Jadi harus diapain tuh raja? Raja tidak tahu bahwa yang melakukan itu siapa. Daniel, kesayangan raja. Raja bilang begini, kalau begitu sesuai dengan perintah yang saya tanda tangani, masukkan orang itu ke dalam gua singa. Kemudian dengan senang hati, orang-orang yang iri pada Daniel ini, tangkap Daniel, tangkap. Kemudian ditangkap sama orang-orang itu. Kemudian dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, anak-anak, waktu raja mendengar hal itu, Daniel yang melakukan itu, hatinya sedih sekali. Raja tidak bisa tidur. Aduh, Daniel dimakan sama singa. Danielnya mati. Nanti bagaimana? Raja sedih sekali. Kemudian ya, anak-anak, waktu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, singanya ketika Daniel masuk, Alkitab bilang Tuhan mengirim siapa? Malaikat-malaikatnya. Untuk apa? Untuk ngunci mulut singa yang dikunci sama malaikat. Diam kamu. Semuanya singa-singanya senyum sama Daniel. Sebab apa? Sebab Tuhan yang disembah Daniel adalah Tuhan yang hidup. Ya anak-anak ya. Dan Tuhan yang hidup itu yang disembah oleh Daniel, dia hidup, dia ada di sini. Ya, dialah Tuhan Yesus yang sudah turun dari sorga. Dia mati di atas kayu salib, dia hidup bangkit pada hari yang ketiga, dan dia ada di sorga menyediakan tempat buat setiap anak-anak Oma Esther juga yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang menolong Daniel itu juga, dia bisa menolong anak-anak hari ini. Ada anak-anak yang perlu pertolongan Tuhan hari ini,
yang barangkali sakit atau papa mamahnya dalam keadaan susah, datang sama Tuhan Yesus. Seperti Daniel, dia berdoa kepada Tuhan, ya. Waktu Raja Darius dengar, aduh bagaimana, dia pergi ke gua singa. Dia bilang, Daniel, ya, kiranya Allahmu, Tuhanmu yang kamu sembah menolong kamu. Raja Darius tidak bisa tidur. Ingat Daniel terus. Pagi-pagi, Raja Darius bilang, saya mau pergi ke gua singa. Saya mau lihat Danielnya masih hidup gak ya? Aduh, Daniel masih hidup gak ya? Dia pergi ke gua singa. Terus dia teriak, Daniel, apakah Tuhan yang kamu sembah itu sudah menolong kamu? Daniel bilang, ya Tuanku Raja, Tuhan sudah mengirim malaikat-malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu, sehingga saya sehat dan baik-baik saja. Aduh, Raja Darius senang sekali. Asik, keluarin Daniel, ayo semua keluar. Daniel diangkat dari gua singa. Raja Darius bilang apa? Sekarang, mulai hari ini, tidak boleh ada yang menyembah apapun juga, kecuali menyembah Tuhan yang disembah oleh Daniel. Mulai hari itu, seluruh rakyat menyembah Tuhan yang hidup yang disembah oleh Daniel. Tetapi orang-orang yang iri hati, orang-orang yang jahat kepada Daniel, Tuhan menghukum mereka. Raja Darius memberi pengumuman, tangkap itu orang-orang yang iri hati kepada Daniel. Bukan saja dia, kata Raja Darius, tapi dia beserta istri dan anak-anaknya. Pada waktu mereka ditangkap, dimasukkan ke dalam gua singa. Singa-singa itu lapar. Asik kata singa-singa ini. Ada makanan, nyam 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 nyam. Semuanya dimakan sama singa. Ya, anak-anak, lewat cerita ini kita bisa belajar bahwa Tuhan yang disembah oleh Daniel adalah Tuhan yang hidup, dan kita bisa berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Kalau Tuhan Yesus menjadi penolong kita, apapun yang terjadi, kita tidak usah takut. Sebab dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang menolong Daniel. Dia Tuhan juga yang bisa menolong anak-anak, bisa menolong Oma Esther, bisa menolong kita semua. Dia Tuhan yang hebat dan berkuasa. Ya, anak-anak percaya? Ya, anak-anak yang percaya Tuhan Yesus pasti akan ditolong oleh Tuhan. Hari ini kalau ada anak-anak yang perlu pertolongan Tuhan, berdoa seperti Daniel, berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mama saya sakit. Tuhan Yesus, papa saya tidak punya pekerjaan. Tuhan Yesus, peliharakan saya, papa dan mama. Hari-hari ini banyak virus COVID sehingga papa saya tidak bisa jualan, uangnya tidak cukup, tapi saya tahu Tuhan pemelihara saya, Tuhan penolong saya. Pasti Tuhan menolong. Tuhan menolong. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup. Hari ini Oma Esther mengajak kita semua berdoa. Kita mau berdoa kepada Tuhan, ya, untuk keadaan di negara kita, supaya si virus COVID ini cepat dilenyapkan oleh Tuhan, dan anak-anak bisa sekolah lagi, bisa sekolah minggu lagi. Ya, betul? Ya. Nah, seperti lagu tadi apa? Saya ada, Tuhan pun ada. Ayo nyanyi ya. 2, 3. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut. Tuhan selalu tolong saya. Sekali lagi. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut. Tuhan selalu
sebab Dia Tuhan yang maha hadir. Dia Tuhan yang berkuasa menolong. Ya, hari ini Dia mendengar, Dia melihat anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan, dan Dia Tuhan yang akan menolong anak-anak yang mau berdoa seperti Daniel, yang mau taat kepada Tuhan seperti Daniel. Ada anak-anak di sini yang bilang hari ini, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus yang mati tersalib itu. Tuhan yang hidup, Tuhan yang menolong Daniel. Saya percaya saya juga akan ditolong Tuhan. Mari anak-anak semua ikut berdoa. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Semua, tidak ada yang main-main. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Boleh ikut Oma Esther berdoa di rumah ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan, saya percaya Tuhan yang disembah oleh Daniel, Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang ada di tengah-tengah kami pagi ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang sudah menolong Daniel, Tuhan yang sama, Tuhan Yesus yang sudah mati tersalib, Tuhan yang hidup dan berkuasa itu, yang akan menolong setiap anak-anak yang mendengarkan hari ini, dimanapun mereka berada. Berkati mereka semua Tuhan. Anak-anak yang di Cimahi, anak-anak yang di Bandung, yang di Hong Kong, yang di Cianjur, yang di Ambon, yang di Medan. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat Tuhan tercurah buat setiap anak-anak yang mendengarkan siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan mendengar semua doa yang kami naikkan, karena kami berdoa di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang anak-anak. Sampai kita ketemu minggu depan. Dadah.